Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mohon jelaskan sholat yang khusus itu seperti apa? Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Posisi sebelah kanan di pertengahan sampai agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, rumusnya mintalah solusi kepada Allah, bukan mengeluh. Jadi kalau sedang punya masalah di kantor, di rumah, dimanapun, pertama ini adab dari Al-Quran, jangan mengeluh. Tidak ada ayat keluhan dalam Al-Quran. Kalau ada ayat keluhan, insya Allah saya orang pertama yang akan mengeluh. Tidak ada ayat keluhan. Keluhan itu hanya menambah masalah, tidak menyelesaikan persoalan. Yang harus dilakukan satu, sabar. Terima persoalan itu. Ingat ini ya, sabar. Lihat rumusnya, Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali sanggup mengatasinya. Jadi kalau Anda misalnya mendapatkan ujian sebesar apapun, ini artinya ujian itu hanya bisa diterima oleh Anda. Yang lain dia nggak bisa. Karena itu dititipkan pada Anda, tidak dititipkan pada yang lain. Karena cuma Anda yang bisa mengatasinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar, terima. Ya. Saya perdalam sedikit. Sifat adil Allah. Saya ulang. Sifat adil Allah akan memberikan anugerahnya, rahmatnya pada setiap makhluk sesuai dengan kadarnya. Termasuk kepada binatang. Ini mustahil Allah memberikan beban yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Saya contoh begini. Antum tahu cicak? Halo? Jangan katakan Allahu a'lam. Cicak gitu ya. Baik. Apa aktivitas cicak? Bagaimana cara bekerjanya? Merayap. Di mana? Dinding. Masya Allah. Makanannya apa? Nyamuk. Bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Ada hewan merayap di dinding. Makanannya bisa terbang. Yang makan nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya sedikit jenius misalnya, jadi permainan. Cicak, gitu kan? Cicaknya nggak bisa terbang. Di mana sifat adilnya? Tapi perhatikan bagaimana orang tua kita dulu tidak banyak cakap memberikan teori, hanya memberikan gambaran lirik-lirik untuk membuat kita sadar akan keadilan Allah. Perhatikan, cicak-cicak di dinding. Diam-diam, cuman diam-diam dia merayap. Hukum Allah mengatakan kamu ikhtiar, cukup merayap saja, walaupun cuman diam-diam. Maka yang terjadi, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Ketika dia mau berikhtiar, dia merayap walaupun cuma diam-diam, Allah datangkan rezekinya. Nyamuknya yang datang, bukan cicaknya mendatangi nyamuk. Disitulah sifat keadilan Allah. Ketika itu dikerjakan, datang kemudian anugerah Allah. Datang seekor nyamuk. Lalu apa yang terjadi? Silahkan. Masya Allah. Jadi, teman-teman sekalian, di sifat keadilan Allah ketika menitipkan berbagai persoalan, kita sanggup insya Allah mengatasinya. Sabar kita terima. Lalu kemudian, tidak berhenti sampai di situ. Kalau sampai situ jadi teori, nggak ada solusi. Wassalah, dan saat sholat mintakanlah solusinya kepada Allah. Jadi ternyata perintah sholat itu ketika diperintahkan tidak hanya menunaikan ibadah, tapi di situ diberi kesempatan untuk berdoa meminta kepada Allah supaya masalah-masalah yang sedang kita hadapi dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semua nabi dan rasul sejak dulu, termasuk orang saleh, jika punya masalah, mereka dalam sholatnya akan memohon kepada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria sudah berumah tangga, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, sudah luar biasa. Mohon maaf, belum dikaruniai keturunan. Istrinya divonis monofos, mandul. Secara medis gak mungkin. Apa yang dilakukan? Beliau bangun menunaikan salat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Minta kepada Allah. Begitu minta kepada Allah dalam salatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah perintah kita dari sunnah situ. Perintah sholat itu diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah. Tapi apakah setiap yang berdoa dalam sholat bisa dikabulkan oleh Allah? Belum tentu. Karena itu tidak mudah dilakukan. Wa innaha lakabiratun, dan sholat itu tidak mudah dikerjakan, tapi sangat berat. Tidak mudah. Bahkan saking beratnya kata Nabi, saking beratnya, mohon maaf, itu begitu Anda takbir begini, ya, Allahu Akbar, itu sudah mulai ada was-was dari setan. Fayaqulu udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Kalau tidak percaya silakan. Sebelum Anda takbir begini, itu biasa saja Pak, nggak ingat apa-apa. Tapi begitu mulai takbir Allahu Akbar, Anda akan mulai mengingat segala hal dalam benak Anda.
Silahkan kalau nggak percaya. Kunci mobil ada di mana? Sekarang jam kerja di kapan? Ini ada berapa? Ini seperti apa? Muncul semuanya. Masya Allah. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat, sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Nah, siapa orang khusyuk ini? Bagaimana caranya? Maka diberikan jalan oleh Al-Quran di ayat ke-46. Itu inti jawabannya. Mari kita lihat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang sebelum sholat dia merasa bersiap untuk menghadap kepada Rabbnya. Ternyata khusyuk itu dimulai sebelum sholat, bukan saat sholat. Perhatikan kalimat Qurannya. Dia mempersiapkan diri merasa untuk menghadap Rabbnya, menghadap kepada Allah. Saya mau tanya pada anda ini sekarang sebagian kita mau bekerja. Ada yang mau menghadap kepada pimpinan misalnya. Saya mau tanya, ganti pakaian atau begini? Pasti ganti pakaian. Mandi dulu atau tidak? Mandi, Masya Allah kan. Mandi, ganti pakaian, pakai wangian dan sebagainya. Anda menghadap kepada manusia saja, Masya Allah sudah mempersiapkan diri begitu baik ya. Maka kenapa tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala persiapan kita biasa saja? Maka orang khusyuk itu disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid menunaikan salat, kenakan pakaian terindah. Pakaian terbaik. Sekarang hari Jumat, lihat nanti 2 hari lagi. Masya Allah. Maaf ya, orang mau musyrik saja pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai jas, pakai batik, pakai macam-macam. Kenapa antum yang sudah punya iman pakaian begitu saja? Nuntutnya banyak, luar biasa. Kalau tidak percaya silahkan. Nanti pas saat sholat, kapanpun itu kenakan pakaian terbaik. Kenakan wewangian. Kemudian setelah itu sebelumnya, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Anda wudu, sempurnakan wudu. Kalau bisa mandi dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Maka Masya Allah, mandi terlebih dahulu, wudu dengan baik, kenakan pakaian terbaik, kenakan wangian untuk laki-laki. Demi Allah saya katakan, ketika Anda memulai sholat akan lain rasanya. Beda. Lain. Lalu sebelum Anda memulai sholat, wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak semakin bergerak waktunya. Kalau ada kalimat raji'un, 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 apa yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat-lihat ayat Quran yang mengatakan, dan rasakanlah barangkali itu menjadi sholat terakhir Anda. Dan saat itulah Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin khusyuk, kenapa kenakan pakaian paling halal, yang paling bagus, menggunakan wangian? Boleh jadi Anda kan akan bertemu Allah, boleh jadi dipanggil untuk selamanya. Dijadikan sholat yang akan ditunaikan, rasakan sebagai sholat terakhir kita. Kalau sebelum sholat itu ada panggilan apa namanya? Adzan. Siapa yang manggil? Muadzin. Masya Allah. Lihat kalimatnya. Dipanggil untuk menghadap siapa? Allah. Saya katakan begini, Pak Andi dipanggil Allah. Apa artinya? Kita 5 kali diingatkan oleh Allah, kamu yang masih hidup, kamu akan wafat, kamu akan wafat, kamu akan wafat. Saya tanya pada antum, siapa di antara kita yang tidak akan meninggal? Yakin akan meninggal? Kapan? Kapan saja bisa meninggal. Kapan saja. Maka yang terbaik, karena kita tidak tahu kapan saja bisa meninggal, angkuh terhadap orang lain, merasa besar dengan diri sendiri dan sebagainya, itu hadir kehusuan pada diri Anda. Ketika Anda membaca doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Pikiran Anda menerjemahkan, kemudian hati Anda meresapi, ingat dosa-dosa Anda, itu yang membuat Anda khusyuk. Jadi selama ini kita tidak khusyuk, karena pertama, kita tidak paham apa yang kita lakukan dan kita bacakan dalam sholat. Yang kedua, kebanyakan kita tidak merasa bahwa suatu saat, ketika bahkan saat sholat, kita akan meninggal menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tunjukkan begini. Di Qatar itu dulu ada seorang perempuan dinikahkan, Pak. Kalau di Arab itu biasanya akadnya ba'da maghrib. Ba'da isya mau diperkenalkan. Jadi ketika dia sudah dandan, ibunya datang. Disampaikan, "Nak, tamu sudah menunggu. Ayo," katanya. "Kami perkenalkan." Siap. Begitu siap-siap, ternyata adzan isya berkumandang. Kata anaknya, "Ya amati hanal waqt, ma, ini isya tiba nih waktunya." Kata ibunya, "Akhirkan aja, ini kan tamu udah nunggu." Kata anaknya, "Hanal waqt, tapi panggilan Allah lebih utama." Maka ibunya berdebat sampai mengatakan, "Kalau kamu tidak hadir saat ini, kita akan malu. Ya, kamu menentang mama." Anaknya bertahan untuk menunaikan sholat. Ibunya marah, dibanting pintunya, ya, kemudian dia tinggalkan. Ibunya katakan, "Kalau kamu wudu lagi, nanti make upnya akan luntur lagi." Maka anak ini bertahan, tetap menunaikan sholat, dia wudu, lunturlah make upnya. Dia kemudian sholat, dia tunaikan sholatnya, Masya Allah, khusyuk, paham.
takbirnya, rukunya, sujudnya. Bahkan ketika sujudnya itu tenang, luar biasa. Saking tenangnya lama. Saking lamanya Pak, Bu, gak bangun lagi. Meninggal dalam sujudnya. Manusia menginginkan perempuan ini jadi pengantin dunia. Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan perempuan ini menggunakan make up dunia, kata Allah lunturkan. Kenakan make up akhirat. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah. Karena itu ketika Anda mau memulai sholat, rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Masya Allah, indah. Mau meninggal dalam keadaan sujud? Pak, nanti zuhur ya, masih ada waktu sholat. Masya Allah, sejauh. Tapi kita nggak bisa pilih kapan saja bisa. Ya, karena kita nggak bisa pilih. Ya, bahkan diantara kita pun seperti itu. Bisa jadi misalnya Anda duluan, saya belakangan, bisa. Atau dibalik misalnya saya belakangan, Anda duluan, boleh gitu ya. Gak ada masalah di situ. Allah Ta'ala alam.